to show you on how to make a whole and delicious Japanese snack, that is takoyaki. Takoyaki ini diadaptasi dari resep asli Jepang ya, dan emang sengaja dimasak sampai kering sehingga luarnya crispy, tapi dalamnya super lembut dan kokoh ya. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. But anyway, if this is your first time to watch our videos, then make sure you click to the subscribe button. Thank you for doing that. Let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin saus takonya dulu ya. Dan ini dia bahan-bahannya. 75 ml saus tomat atau sekitar 3 sendok makan, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus pedas, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh gula pasir, 2 sampai 3 sendok makan air, masak dengan api kecil sampai gula larut. Matikan api. Oh ya, jika suka untuk rasa yang lebih mantap, kita juga bisa menambahkan perasan lemon atau jeruk nipis sekitar 1 sendok makan. Kemudian tuangkan di wadah, sisihkan. Saus taco ini digunakan untuk topping pelengkap ya guys. Sementara topping lainnya ada mayonis, dan yang ini adalah katsubushi, atau biasa juga disebut bonito flakes. Jadi, katsubushi ini adalah serutan ikan cakalang, dan ini banyak dijual di marketplace ya. Rasanya enak dan gurih ya, cuma agak amis sih. Walaupun amis, jangan sampai nggak makan ikan ya guys. Bahan dan cara membuat adonan takoyaki. 200 gram tepung terigu serbaguna, 1 sendok makan tepung maizena. Fungsi tepung maizena ini agar nantinya tekstur takoyaki itu bisa crispy dan gak rawan kempes saat dingin ya guys. 50 gram tepung Kentucky instan, untuk mereknya sesuai selera, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk. Sementara fungsi susu bubuk ini, selain bikin adonannya jadi lebih lembut, juga bikin kulit luar takoyakinya terasa lebih kriuk ya. 2 butir telur, jika ingin lebih ekonomis cukup gunakan 1 telur saja. Cuma jika hanya menggunakan 1 telur, maka takaran airnya otomatis ditambah 60 ml. 2 sendok makan kecap asin, bisa diganti dengan setengah sendok teh garam, sesuai selera. Dan untuk kecap asinnya, saya menggunakan merek ini yang sudah jelas halalnya ya, karena ini difermentasikan secara alami alias natural. Merek halal lainnya ada Kikkoman, cuma di sekitaran Madiun sini nggak ada yang jual ya. Oke, lanjut. Setengah sendok teh baking powder, 600 ml air kaldu dashi, diganti air mineral juga boleh, cuma silahkan ditambah kaldu jamur atau kaldu ayam biar tetap mantap ya. Kaldu dashi ini dibuat dari kaldu ikan cakalang ya, karena saya kan nggak punya bubuk dashi, jadi ini saya bikin sendiri. Caranya yaitu dengan merebus 2 sendok makan cakalang serut alias katsubushi dengan 700 ml air mineral. Jadi, katsubushi direbus sampai mendidih, sampai agak susut hingga mencapai volume 600 ml. Lalu saring, dan air hasil saring ini yang kita sebut kaldu dashi ya. Oke, tuangkan kaldu dashi sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai lembut.
Pastikan adonannya itu lembut dan encer. Jadi bukan yang kental ya guys. Karena kalau kental nantinya malah jadi bakwan deh. Jika perlu, saring. Simpan di kulkas selama 30-45 menit. Dan sambil menunggu, selanjutnya kita siapkan dulu isian takoyakinya. And here is what the filling. Untuk isiannya sudah jelas pakai yang satu ini ya. Karena takoyaki itu sendiri kan artinya gurita yang dipanggang atau digoreng. So, kalau isiannya bukan gurita ya jadi takoyaki kali ya. Kalau dalam bahasa Jawa, arti takoyaki itu dikejar alias digerebek ya. Dikejar Satpol PP kali ya. Gara-gara memalsukan jajanan Jepang. Oke, just forget it. Untuk guritanya ini, jika susah didapat, bisa dicari di Carrefour ya. Oke, sekarang kita masak dulu biar empuk. Jadi, ini cukup direbus selama 25-30 menit. Oke, jika sudah empuk begini, angkat. Selanjutnya, jika suka, tambahkan juga isian lainnya. Ini saya juga menggunakan isian sosis, bakso, lalu ada udang yang sudah direbus dan dibuang kulitnya. Semuanya diiris kecil-kecil seperti ini ya. Sementara untuk sayurnya, ada 2 batang daun bawang yang dipotong-potong, 1 lembar kol, dirajang halus. Untuk isiannya ini sebenarnya suka-suka saja ya. Kita bisa menggantinya dengan keju, potongan ayam, daging sapi, atau mau menggunakan ikan teri juga nggak masalah ya. So, the choice is in yours. Okay, if all the ingredients is already done, now is the time to make the takoyaki. Cara membuat takoyaki. Panaskan teflon takoyaki, tambahkan sedikit minyak di setiap lubang. Jika teflon sudah panas, kecilkan apinya. Masukkan adonannya di wadah atau botol dengan mulut lancip begini agar mudah dituang ya. Tuangkan adonan ke masing-masing lubang hingga penuh. Ini sengaja saya tuang di bagian pinggirnya dulu ya. Karena kan saya itu masih amatiran banget dalam membuat takoyaki. Kalau misalnya lubangnya itu diisi semua, ya jadinya keteteran sendiri ya. So, biar nantinya nggak diburu-buru buat ngebalik adonannya, bagian tengahnya ini emang sengaja dikosongin dulu ya. Selanjutnya, tambahkan isian takoyaki. Lalu, miringkan seperti ini dengan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Dan jika dimiringkan masih ada yang belum penuh, silakan adonannya dituang lagi ya. Berikutnya, putar adonan hingga bentuknya jadi bulat. Maaf ya, ngebaliknya masih belepotan. Ini saya emang kesusahan banget ya ngebalik bulatan takoyakinya. Karena kan aslinya saya itu paling gak bisa makan pakai sumpit. Gak taunya malah disuruh ngebalik beginian dengan gaya menggunakan sumpit. Okay, I'm just fine. Nah kan, yang 2 ini hasilnya kurang bagus ya, jadi kita sisihkan dulu. Ternyata apinya emang gak rata.
Jadi di bagian pinggirnya ini ada 2 lubang yang belum panas. Oke, sekarang kita tuang yang di bagian tengah ya. So, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, buat yang pemula seperti saya, teknik menuangkan adonannya itu ada 2 cara. Yang pertama, dituang dari lubang yang di pinggir-pinggir dulu, sementara yang tengah dikosongin. Lalu setelah yang pinggirnya ini semua beres, sambil menunggu matang, baru kita tuang yang di lubang bagian tengah. Atau cara kedua yaitu kita tuangkan dulu di bagian tengah. Setelah menjadi bentuk bulat, kita pindahkan takoyakinya ke bagian pinggir ya. Dengan begitu, hasilnya bisa lebih rapi, karena kan kita nggak diburu-buru untuk membulatkan adonan takoyakinya. Kalau untuk yang sudah master, mungkin nggak masalah sih. Tapi buat yang masih belajar kayak saya, sejauh ini, kalau adonannya dituang semua, hasilnya jadi kacau balau ya. Jadinya, akan ada banyak adonan yang keburu mengeras dan belum sempat dibalik. Tuh kan, hasilnya jadi amburadul ya. Oke, ini terus dibolak-balik sampai matang. Untuk tingkat kematangannya sesuai selera ya. Kalau saya sendiri emang lebih suka dibuat crispy dan kecoklatan begini. Jadi emang sengaja dimasak sampai kuning kecoklatan seperti teknik memakan kebab kita ya. Oke, setelah matang, angkat. Lalu sajikan dengan topping pelengkapnya. Olesi dengan saus taco sesuai selera. Lalu tambahkan mayonis. Taburi dengan katsuobushi sesuai selera. Ditambahkan taburan nori bubuk juga mantap ya guys. Oke, berikut ini kami tambahkan juga tips dan trik seputar takoyaki. Untuk adonan takoyaki sebenarnya ada banyak versi ya. Takaran telurnya juga berbeda-beda, jadi silahkan diadaptasi sendiri sesuai selera. Untuk penggunaan susu bubuk, misalnya, jika tidak suka, kita bisa menggantinya dengan penggunaan susu cair yang dimix dengan kaldu dashi. Dengan begitu, tekstur takoyakinya masih bisa lembut walau tanpa susu bubuk. Atau jika tanpa menggunakan susu sama sekali, kita bisa menggantikan fungsi susu dengan penggunaan tepung sagu ya. Jadi, tambahkan 20-30 gram tepung sagu di dalam adonannya. Tambahkan juga airnya sekitar 30 ml. Dengan begitu, hasil takoyakinya masih bisa lembut di dalam ya. Untuk cetakan takoyaki, sebaiknya gunakan jenis teflon taco dengan diameter lubang 4,5 cm dan kedalaman lubang 3 cm. Seperti yang saya pakai ini, jadi jumlah lubangnya ada 19. Dengan begitu, takoyaki yang dihasilkan benar-benar berbentuk bulat seperti bola. Karena kan ada juga tuh teflon taco yang cuma 15 lubang seperti ini. Nah, kalau yang ini, walaupun diameter lubangnya itu sama-sama 4,5 cm, tapi yang ini kedalamannya 3,5 cm ya. Jadi ketika dibuat nyetak takoyaki, hasilnya jadi bulat telur ya. Tuh kan, bulatnya terlihat oval, nggak yang bulat kayak bola. Nah, beda kan ya bulatnya dengan yang ini. Jadi, keliru menggunakan cetakan juga berdampak pada hasil akhir takoyakinya ya.
Tapi bagaimanapun ya sesuai selera masing-masing sih. So, it is entirely up to you. And the last but not least, jika adonan takoyakinya masih sisa, kita bisa menyimpannya di kulkas ya. Adonan takoyaki ini bisa tahan di kulkas maksimal 2-3 hari. Oke, demikian tadi cara membuat takoyaki ala bahasa India. Dan buat kalian yang sudah bermanfaat ya, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.